saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Alhamdulillah. Secara resmi dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Sebelum Merdeka, Merdeka, adili Jokowi, masukkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak, jenderal, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya, saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Alhamdulillah. Secara resmi dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di Barreskrim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarong Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda ada Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan PORC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Apa yang dilakukan juga sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Sutanto sekarang lagi diperiksa KPK juga. Angkat atas korupsi kelompok bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Amin. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah. Gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed.
support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Kang Ye. Kang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobby. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apaan merusak NKRI. Dan Bobby itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita giring untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Sebelum Merdeka, Merdeka, adili Jokowi, maksulkan Gibran. Yes. Adili Jokowi. Yes. Maksulkan Gibran. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta langsung Bapak Dr. Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu polisi sama Kurnia ke atas. Saya Betor Kurnia berharap tenang saja karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK. Karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Kita lihat. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu, karena yang kami menuntut diadili adalah sponsor utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta adili. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utamanya. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya. Pasti pertanyaannya, terutama termul menyatakan apa sih salah Joko Widodo sehingga perlu diadili? Apa salah korupsi Joko Widodo? Katanya tidak terbukti. Tidak ada buktinya. Saya akan ceritakan. Saya selalu mengemukakan contoh koordinator pencuri sapi di kampung saya waktu kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Penada, ya? Penada. Bukan penada. Oh, aktor. Aktor. Dia pelindung. Dia kalau ada anak buahnya ketangkap, dia datang membebaskan anak buahnya. Tapi kerjanya hanya menyumbang ke masjid, menyumbang ke sekolah, menyumbang, dapat nama baik, tapi tidak pernah mencuri. Saya bukan menyatakan Joko Widodo seperti pencuri sapi, saya hanya menceritakan kelakuan pencuri sapi. Nah, sekarang kalau rakyat bertanya apa salah Joko Widodo sehingga perlu diadili, Pak Joko Widodo, kami hanya bertanya, kemana uang utang yang Anda naikkan 3 kali lipat selama Bapak menjabat? Kemana jutaan hektar hutan, jutaan hektar tambang yang Bapak bagi-bagikan itu selama Bapak menjabat? Pak Joko Widodo melepaskan hutan di periode pertama itu hampir 3 juta hektar. Menterinya adalah Zulkifli Hasan. Yang kedua, hampir 3 juta hektar juga, menterinya adalah Siti Nurbaya. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Joko Widodo, kenapa harga pembangunan jalan tol selama Bapak menjabat naik 3 kali lipat? Itu kemana uangnya? Siapa yang menikmati?
menikmati itu. Pak, kemana bansos-bansos yang Bapak itu ratusan triliun? Oke? Kemana tambang-tambang yang jutaan hektar yang Bapak serahkan ke Cina? Oh, gila. Kenapa penyelundupan tambang yang dibuka sekarang juga Bapak tidak mau lakukan? Pak Joko Widodo, kemana uang rampokan Jiwasraya, Asabri, PTN, Timah, korupsi yang terjadi di rezim Joko Widodo? Mohon maaf, itu dilakukan dan pelakunya adalah geng Solo. Gila. Jiwasraya dari sana, Taspen dari sana. Sekarang masuk wilayah-wilayah yang terungkap sekarang itu semua mengarah kepada kekuasaan Joko Widodo. Oke, kritik siapa yang dekat? Orang tahu semua. CPO kemarin siapa yang tak dekat? Saya tahu perusahaan-perusahaan itu semua terafiliasi ke sana. Jadi, kalau menyatakan coba PSN proyek strategis nasional itu berapa ratus yang Bapak berikan kepada konglomerat dan berapa ratus hektar, ribuan hektar kebun laut yang Bapak serahkan ke mereka. Bapak Prabowo hari ini 20 hari lagi Bapak 1 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak kemarin di PKS menyatakan kaget karena ternyata korupsi Indonesia sudah sangat merusak. Justru saya kaget, kenapa Bapak kaget? Karena kami tidak kaget, karena memang itu sudah terjadi. Tapi minimal Bapak, baguslah, sudah kaget. Nah, tanda Bapak kaget itu menunjukkan, mudah-mudahan, bahwa tema keberlanjutan yang Bapak usung selama ini, mulai kemarin Bapak putus, bahwa saya akan berantas korupsi. Jadi kami berkumpul di gedung KPK ini dengan berbagai teman-teman, ada Pak Fahrul, Jenderal Fahrul Rozi, semua Bapak dan Ibu semua, hanya ingin memberikan kekuatan kepada Presiden Prabowo bahwa kami menyetujui agenda Bapak untuk memberantas korupsi. Siap. Dan kami datang ke KPK itu menyembuhkan dukungan terhadap program Bapak. Dan kami sangat senang mendengarkan kata Bapak bahwa hanya dengan memberantas korupsi di Indonesia bisa bangkit. Dan ada kata-kata Bapak yang lain menyatakan bahwa dibutuhkan pemerintahan bersih untuk memberantas korupsi. Itu kami tunggu. Mudah-mudahan sebelum 20 Oktober Bapak sudah menyingkirkan semua orang-orang kotor di rezim Bapak. 20 hari lagi? 18 hari lagi? Nah, tapi kalau Bapak masih pidato dan masih diisi oleh orang-orang kotor, sapu kotor, bahkan orang-orang yang tukang maki-maki Bapak jadi presiden, maka izinkan kami juga nanti setelah 20 Oktober, kalau Bapak tidak membersihkan itu, hanya menyatakan silakan berpidato lagi. Karena kami awalnya menyatakan mengharap 100 hari. Orang menyatakan tunggu 1 tahun, dan kami bersabar menunggu 1 tahun. Ini kami berkumpul di KPK mengingatkan Bapak Presiden Prabowo bahwa kami butuh Bapak didampingi orang-orang bersih yang hanya takut pada Allah. Siap. Yang bersih dan berani membersihkan. Siap. Allahu Akbar. Itu yang kita butuhkan. Bukan para penjilat, pengkhianat yang tiap saat bisa pindah-pindah hanya mengejar kenikmatan jabatan. Dan kami tahu semua orang-orang yang sekitar Bapak, saya katakan sebagian besar masih seperti itu. Insya Allah kami semua menyatakan tekad mendukung Bapak apabila Bapak memang 1, memberantas korupsi, 2, mewujudkan pemerintahan bersih, 3, menyingkirkan orang-orang kotor di sekitar Bapak. Terima kasih Pak Joko Widodo.
kami menitipkan, berhentilah mengacak-acak negeri ini. Dinasti Bapak udah keterlaluan. Bapak sudah memaksa Prabowo lagi untuk menerima anaknya sebagai calon wakil presiden 2029. Dan Bapak sudah menyatakan kemarin mengharapkan anaknya Gibran sampai 2034. Itu sepertinya dia menyatakan setelah itu akan Jan Etes jadi presiden lagi. Jadi keluarga ini menurut saya sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan karena menganggap negeri ini seakan-akan miliknya dia. Kami tidak rela Joko Widodo menjadi seakan-akan pemilik Indonesia. Karena kami tidak tahu sejarah keluarga ini. Dasarnya dari mana kau merasa paling berhak menentukan negeri ini sampai memikirkan cucunya pun jadi presiden. Ini sudah keterlaluan dan saya menganggap rakyat jangan diam, harus melawan. Kita sudah 10 tahun dibikin sibuk oleh satu keluarga ini. Sudah satu keluarga ini, jadi masa kita semua begini masih diam? Oke, Joko Widodo nasihat kami, sadarlah, kami tidak diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara. Ya, ini